Siapa? Sarman. Iya, lupa dia. Pak Sarman. Pak Sarman. Ya. Oh. Ya. Terus sampai kasar. Ih. Di atas pakai kan. Sini baik. Poli magama poli su. Iya. Kamu kata ini berapa orang ini? Dan 88. Pati. Ya. Lagi 2 menit, lagi 2 menit. Oke. Coba pakai ini surat tiap pendengar ya? Ada pakai kemarin itu boleh. Ih, baik sembuh deh ini.
Baik. Buat siapa moderator hari ini? Halo. Oke, so Siapa jam moderator hari ini? ya, saya langsung. Oh. Jangan lupa ingatkan sama Pak Walid, oh direkam. Oh iya. Pak Walid merekam, Pak Walid, jangan lupa merekam. Oh sudah saudara kami. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk pada hari keempat, insya Allah kita tetap semangat dalam mengikuti IHT ini yang masih akan berlangsung 6 hari lagi, belum setengah perjalanan. Bapak Ibu, pada hari ini, pada hari keempat, jadwal kita itu tentang, bentar ya, saya dulu. Profil pelajar. Oke, ini saya bisa lihat, materi saya dapat lihat? Di hari keempat itu pada hari Jumat, materi kita yang kerangka kurikulum selama 90 menit, jadi mulai pukul 9 sampai dengan pukul 20.30. Oke, sebelum kita masuk pada materi saya, kita akan bahas dulu tugas-tugas asinkronus yang diberikan kemarin. Kalau tidak salah ada 5 tugas. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, tugasnya kebanyakan, tapi seperti itulah yang tugas diberikan kepada kita ketika Ekodipat kemarin. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ketua Kelas bisa menunjuk siapa yang bisa memimpin doa. Sebelum kita mulai materi pada hari ini. Bapak Ketua Kelas, kira-kira siapa yang bisa memimpin doa hari ini? Pak Sarman. Halo, Pak Sarman ada? Pak Sarman. Pak Sarman, siapa yang kamu tunjuk mau pimpin doanya? Halo Ibu Ati. Ya, yang mau pimpin doa siapa? Kemarin Pak Sarman pimpin doa tuh. Nah, untuk hari ini siapa kira-kira Dengar Pak suara Sarman? saya, Bu. Ada. Oke. Yang mau pimpin doa Pak Coba, Sarman? Pak. Siapa Pak Sarman? Rina aja Pak Sarman. Subito diminta bantuan untuk mimpin doa, Pak. Oke. Oke. Silakan Pak Dito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai
materi pada diklat ini, mari kita membacakan doa dengan membacakan Al-Fatihah. Mulai. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Sudah kita pimpin doa. Silakan sekarang diklat dimulai. Oke, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Pak Sugito. Baiklah, kita akan mulai membahas tugas yang kemarin sudah dikirim operator di Google Classroom. Jadi tugas yang pertama itu tentang elaborasi pemahaman, yaitu kita membuat peta jalan. Jadi bukan ini peta jalan Jalan Madura, ini peta jalan tentang kurikulum sekolah penggerak. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang sudah membuat dari 4 kelompok yang sudah dibagi kemarin? Bapak Ibu ada yang sudah membuat? Oke, dari kelompok 1 ada yang bisa mewakili? Dari kelompok 1, Ibu Haja Fitri, Ibu Samsia, Ibu Titin, Pak Wali dan Ibu Anti. Dari kelompok 1 ada yang sudah membuat? Kalau belum ada, saya pindah di kelompok 2. Lagi sementara buat Bu, lagi sementara buat kelompok 2. Oh, kalau kelompok 3? Kelompok 3 yang membuat. Ibu Ati tugas yang mana? Saya membuat peta jalan. Peta jalan yang mana ya? Saya belum kayaknya. Ini nih, saya buka. Ini peran saya sebagai guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila menggunakan kurikulum sekolah penggerak dari SMK Pusat Keunggulan. Oh, belum ini Am. Buatnya belum bikin. Belum buat? Membuat peta jalan. Ibu Ati. Ibu Ati yang mana, Nah. Ibu Ati? Mohon maaf, boleh ada saran sedikit, Bu? Oke, saya tampilkan sekilas tugas saya kemarin, hanya sebagai contoh, bukan diikuti. Ibu Ati, mohon maaf. Ya, ini contoh saya kemarin, Bu. Ibu, ini contoh saya ketika ikut diklat kemarin. Ini dia peta jalan. Jadi sekarang ini, kan kemarin saya ikut diklat itu kan bulan Juni. Jadi ini peta jalan saya. Peta jalan saya ini kalau sekarang itu penguatan. Tidak perlu lengkap ya? Nah ini oke, ini sekarang di bulan sekarang penguatan SDM bagi guru melalui program pelatihan dari Kemendikbud melalui SIM PKB. Kemudian di bulan Juli Agustus itu pembelajaran holistik yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Jadi kita sekarang sudah di posisi yang kedua sekarang ini di bulan Agustus. Ibu Ati, boleh kasih besar zoom sedikit? Ibu punya tulisan kecil sekali. Kasih 100 atau boleh? Oleh? Ibu Ati, halo. Ya, ya. Bu Ati, Ya, ya. saya membukanya, apakah tugas ini harus selesaikan hari ini, Bu?
Tugas ini Pak, kan tiap hari kan ada tugas. Kemarin sudah disampaikan Ibu Nila, tugas ini paling terlambat 2 hari sebelum penutupan, karena narasumber materi masih akan menilai. Ini kan Iya. Kita kan kemarin sudah komitmen. ya. Tugas ini dikumpul 2 hari sebelum Iya, benar Pak, benar. pelatihan ini selesai. Iya, bisa. Tapi Nah, saya menjaganya begini, Pak. Bu Ati. Tunggu Pak Saman tunggu dulu. Saya menjaganya itu jangan sampai tugasnya tertumpuk. 1 hari saja tidak buat tugas, 5 tertumpuk. Sudah 2 hari, sudah 10. Sudah hari ketiga, sudah 15. Kalau Pak mau mengerjakan nanti soal hari yang ke-8, mungkin sekitar 30 tugas di pambeking. Apa bisa mau dapat Riki? Makanya saya sarankan kalau bisa tiap hari tugasnya langsung dikerjakan supaya tidak menumpuk. Seperti itu. Kemudian tugas ini dikerjakan hari ini supaya di besok harinya itu akan dibahas. Karena dia berkesinambungan, yang hari ini dibuat tugas, besok akan dibahas. Nah, kalau teman-teman tidak membuat, bagaimana saya membahas kalau saya tidak buat tugas? Begitu. Jadi kan ada asinkronus dengan sinkronus. Yang asinkronus yang kemarin, tugasnya juga kemarin, jadi akan dibahas pada hari ini. Boleh Pak Sarman? Nah, kayaknya dari tiap kelompok ini mungkin belum 100% siap ya. Oke, boleh. Yang penting sudah ada bayangan-bayangan, oh ini akan saya kerjakan. Ini contoh peta jalan yang saya kerjakan ketika saya menjadi peserta di Nah, kalau Ibu Ati menanyakan. Halo? Nah, Pak Sarman? Nah, makanya begini Ibu Ati. Ya. Ibu Ati masuk ke materi Ibu Ati dulu. Ibu Iya, Ati ini masuk materi ke saya, materi yang Ibu Ati sampaikan ini dulu. materi saya, Pak. Ini materi saya untuk Kan kalau tidak salah materinya Buati, Ya. kan kalau tidak salah kurikulum ya, Bu? mungkin Pak Sarman, Pak Sarman. sebelum kita menuju ke kerangka kurikulum, ini pengantarnya dulu. Karena ini pengantar kita masuk ke kerangka kurikulum. Makanya ini kemarin dia menjadi asinkronus, Bapak Ibu kerjakan, dari hari ini kita akan diskusikan. Jadi materi ini dia pengantar ke kerangka kurikulum. Ibu Ini Ati, punya jembatan. Kati boleh sedikit saran Bu? Ya, mungkin silakan. Pak Sarman di sini belum paham cara untuk apa kegiatan IHT ini. Jadi Pak Sarman, asinkronus itu pengerjaan tugas-tugas. Jadi kalau materinya hari ini kemarin sudah mengerjakan tugas. Jadi kita di sini Ya. untuk mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi seperti itu. Begitu Pak Sarman. Jadi bikin Kemarin tugas juga sudah dulu, jelaskan Pak baru Sofian, itu yang kedua. materi. Ada belajar mandiri di situ. Jadi mulai dari diri sendiri. Mem, Sarman, Sofian? ada sedikit pertanyaan terkait Ya, dilanjutkan saja, Bu. Ibu Ati, Ya. mungkin sama dengan Pak Sarman tanyakan, mungkin maksud Pak Sarman di sini, kami diberikan dulu materi, kemudian setelah itu, ini kan sinkronus, kemudian asinkronusnya itu setelah materi kami mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang kami dapatkan. Di sini kami masih meraba-raba, belum tahu materinya, sehingga kami sudah dibebankan dengan banyaknya tugas. Kalau misalnya sudah ada materi, mungkin kami sudah ada gambaran tentang tugas yang akan kami kerjakan. Kemudian saran saya Bu, ini tugas di classroom yang dikirim ini menumpuk sekali. Jadi kalau bisa, misalnya pemateri hari ini selesai kasih tugas. Jangan pemateri hari ke-5, hari ke-6 sudah memasukkan tugas. Terus terang saya bingung, ini saya baru lihat ini tugas yang Ibu cantumkan ini, yang Ibu tayangkan ini, saya belum lihat karena saya tidak paham, karena di situ banyaknya tugas yang mana saya dahulukan kerjakan. Nah, kalau misalnya pemateri yang hari ke-5 sudah mengirimkan, tolong cantumkan ini hari ke-5 supaya kami bisa bedakan tugas yang mana yang akan kami dahulukan kerjakan. Oke. Untuk yang pertama Ibu Rina, Itu di mesin pertama. materi ini sudah saya kirim kemarin bersamaan dengan tugas. Jadi satu paket tugas yang dikerjakan sekalian dengan materi saya kirim.
Bu, begini, bukan mungkin saya salah paham, diluruskan saja. Saya pikir untuk kegiatan seperti ini materi dulu. Nah, setelah materi, misalnya buat di hari keempat materinya. Setelah materinya Ibu, kami diberikan tugas. Nah, itu sinkronus, bukan seperti itu. Mungkin saya salah paham. Bukan. Jadi materi saya yang hari ini tugasnya kemarin. Itu. Jadi tugas dulu baru itu materi. Ya benar sekali. Jadi asinkronus itu tugas untuk dibahas besoknya. Jadi yang saya kirim kemarin itu tugas sekalian dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Seperti itu jalan ceritanya. Nanti tugas yang hari ini lagi akan diberikan Ibu Katrina untuk dibahas besoknya sekalian dengan materinya. Jadi sebentar Ibu Katrina di asinkronus, Ibu Katrina sudah mengirim di classroom materi tugasnya untuk materi besok. Itu bedanya. Kalau selama ini kita kasih materi, tugas ini tidak kebalik. Tugas dulu, baru kita bahas pertama, baru masuk materi. Itu tujuannya supaya kita menggali kompetensi dari setiap peserta. Begitu. Jadi setiap hari itu sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu tugas yang kemarin. Nanti tugas itu akan pengantar ke materi yang akan dibahas pada hari ini. Nah, kita jalan ini dia. Edo, suap kesan dulu dia. Halo, bisa paham Ibu Katrina, Pak Sarman? Ya Ibu Ati. Jadi bukan materi baru tugas, tidak. Tugas dulu baru materi. Seperti itu kegiatan sekolah penggerak. Oke, jadi ini. Halo Ibu Ati. Ya, silakan Pak Sarman. Nah, untuk skenarionya ini nanti hari ini saya tahu. Kenapa? Halo? Halo? Materi ini sudah kemarin sudah disiapkan, sudah dikirim ke peserta. Begitu kan? Iya. Nah, dari hari pertama sampai hari ketiga tidak ada seperti ada dikirim nilai kemarin atau tiba-tiba ke classroom? Ada Pak, kalau kemarin ya, nilai kirim itu tugas yang begini Ibu Ati. Sudah dikirim tugas ini dikerjakan, tetapi sesuai dengan kita kemarin hari sebelum pelatihan ini selesai dikumpul. Jadi kami tidak mengira bahwa tugas yang diberikan hari ini yang nanti akan diberikan besoknya. Ini yang menjadi kemarin Pak saja buat kami. Pak Sarman, kemarin sudah dijelaskan. Kalau penjelasan seperti yang dijelaskan Ibu Ati, berarti kami harus langsung melaksanakan tugas yang akan diberikan pemateri besok. Ya, seperti itu. Dan ini Pak Sarman sudah dijelaskan. Saya pribadi nanti ini saya tahu. Atau mungkin Pak Sarman hari kedua tidak ikut karena Pak Sofyan sudah menjelaskan ketika Ibu Santi memberikan materi. Setelah saya sempat mendengar Pak Sofyan sudah menjelaskan apa itu asinkronus dengan apa itu sinkronus. Pak Sofyan, iya, ada memang monitor? Tahu. Nah itu makanya berarti sudah disampaikan kemarin Pak. Supaya acara kita tertata baik, itu bagusnya pertanyaannya itu dikumpulkan di akhir. Kita biarkan dulu pemateri menyampaikan materi. Lagian di classroom juga, materi yang Ibu Ati ajarkan hari ini, itu sudah diupload dari kemarin. Serta tugas-tugasnya Pak. Jadi Pak Sarman mungkin bisa cek-cek materi di classroom. Cuma masalahnya banyak sekali di situ yang dikirim, tidak tahu yang mana Ibu Ati. Iya Pak. Ya, disesuaikan saja. Nah, jadi supaya kita tidak nanti langsung ke materi ya. Iya. Pertanyaannya di belakang saja, Bu. Hari keberapa supaya kami tidak bingung mana yang mau didahulukan. Betul itu Ibu Saparina. Saya pun kemarin tadi malam membuka-buka tugas. Saya hubungkan dengan materi hari ini kerangka kurikulum sehingga saya juga hanya melihat yang berhubungan dengan kurikulum yang barangkali akan dibahas hari ini.
Saya Benar, Bu. berusaha Saya untuk kaget tadi ada menyelesaikan tugas itu yang sesuai dengan jadwal hari ini yang tertulis di situ kurikulum sekolah penggerak, sehingga saya hanya mempelajari itu. Dengan tayangan yang Ibu Ati sampaikan tadi, saya tidak sempat melihatnya ada di mana itu. Meskipun kemarin itu disampaikan, mungkin juga karena kita punya tugas ganda saat ini, saya kemarin sebagai pemberi materi, mungkin saya tidak dapat mengikuti secara keseluruhan. Sehingga untuk kepedulian saya akan tugas-tugas ini, saya membuka di classroom itu tugas yang saya hubungkan dengan materi hari ini. Oh, ini besok kerangka kurikulum materinya, maka mungkin tugas-tugasnya juga soal-soal yang berhubungan dengan kurikulum sekolah penggerak, sehingga saya mengerjakan yang berhubungan dengan itu. Tapi yang ditayangkan tadi, yang ditanyakan itu berbentuk jalan, saya juga kaget seperti itu. Dan saya kira kita tidak lagi perlu berdebat. Untuk Ibu Ati, silahkan apa yang bisa kita jalani saat ini, mari kita jalani secara bersama dengan perbaikan-perbaikan ke depan. Demikian dari saya, Bu. Oke, mungkin pemateri juga tidak sempat menyampaikan ini hari ketiga, ini hari keempat, mungkin seperti itu. Kalau saya kan hari keempat kan materi, jadi saya kirim materinya hari ketiga. Pak Sofian kan hari ke-6 sudah mengirim pada hari ketiga, jadi teman-teman bingung. Jadi saran kepada pemateri untuk yang memberikan besok tugasnya dikirim nanti hari ini. Nah, seperti itu. Supaya kita tidak bingung. Iya, Bu. Ya, kan kalau saya Iya, Bu. Iya. Di Ya. classroom Silakan juga, Ibu Ati dilanjutkan saja. saya sudah menandai itu hari-harinya, Bu. Jadi Iya. saya rasa sudah sesuai. ya. Oke, jadi sekarang saya tampilkan untuk tugas. Sekarang nanti Bapak Ibu akan membuat ini peta jalan. Jadi ini tugasnya peta jalan. Jadi saya tampilkan saya seperti yang ini contoh saya. Ini contoh saya. Jadi Bapak Ibu sudah gambaran jalan seperti ini. Jadi ini tugas yang pertama, peta jalan dari saya yang saya kemarin buat ketika saya menjadi peserta. Seperti ini peta jalannya. Kemudian tugas yang kedua, karena belum ada yang buat, saya tampilkan. Kalau yang pertama Ibu Ama sudah membuat. Ibu Ama di kelompok 2. Ibu Ati, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk peta jalan yang akan kami buat ini nanti seperti apa? Ini contoh saya, seperti ini Bu. Seperti ini tampilannya itu. Maksudnya dijelaskan ini pada tahun ini apa yang akan kita lakukan. Ini hanya selama Jangan setahun. cuma ditampilkan seperti ini. Oke. Jadi karena saya mengikuti diklat di bulan Juni, makanya susah taruh sekarang. Sekarang itu artinya bulan Juni. Ketika di bulan Juni itu kita menguatkan SDM. Kemarin kita ikut diklat selama 10 hari. Sekarang di bulan Juli Agustus melakukan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya Bapak Ibu nanti di sini sekarang di sininya ini dia bulan Agustus sampai September. Jadi nantinya Bapak Ibu sini menusin dia Agustus sampai September. Itu pembelajaran holistik. Nah, di sini dia Desember perencanaan berbasis data. Jadi dia DP ini berkesinambungan. Halo? Bisa paham Ibu Rina? Iya Bu, kedengaran Bu. Saya tidak bisa paham ini. Dia punya peta jalan, contoh peta jalan. Kalau kelompok 2 sudah buat. Kalau boleh Ibu Ama mau tampilkan. Salah tidak apa-apa, yang penting sudah ada usaha untuk membuat. Kalau kelompok 2 Ibu Ama sudah membuat peta jalan. Iya, silakan Ibu Ama. Ibu Ama mau share. Saya hentikan misalnya. Jadi sekarang kita lihat sama-sama hasil kerja dari kelompok 2. Ibu Ama silakan presentasi.
Halo Bapak Ibu, ternyata Ibu Ama bukan peta jalan, tapi tugas yang lain yang dibuat. Tadi ini saya share kembali tugas saya yang saya buat kemarin. Jadi ini jadi seperti ini contohnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buat sendiri, nanti akan dikirim di Google Classroom. Ini contoh saya. Jadi ini untuk tugas untuk peta jalan. Sudah paham Bapak Ibu, nanti saya akan pindah lagi tugas yang kedua. Tugas pertama saya punya sudah. Jadi ya, yang ini yang pertama, di elaborasi. Ini tugas yang pertama tentang peta jalan. Ini contoh saya, yang saya buat kemarin. Oke. Kalau untuk yang tugas pertama tiap pertanyaan, saya pindah di tugas yang kedua. Ibu tadi mengerti ya pertama. Ibu Nurhayati, itu peta jalan itu ada pertanyaan peran saya sebagai guru. Ya. Mewujudkan profil pelajar. Ya, Bu. Ya, itu peran sebagai guru. Yang ini Bu, tugas saya. Peran saya sebagai guru dalam membuat profil pelajar Pancasila menggunakan sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Yang ini tugasnya dan jawaban saya yang saya buat, yang saya tampilkan tadi. Yang ini jawaban saya. Ini hanya contoh. Contoh untuk Bapak Ibu membuat tugas nanti. Berarti Bu Ati, kalau yang saya punya tadi itu cuma penjelasan. Iya. Oke, kalau sudah tugas pertama, ini untuk tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu dia, tunggu saya buka dulu. Tugas yang kedua ini. Ini hanya pertanyaan saja, bentuknya hanya bentuk narasi. Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana kurikulum sekolah? Iya. Ada. Karena kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan memperkuat kemampuan literasi dan numerasi. Yang kedua, bagaimana pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum. Nah, ini nanti pengantar dari saya. Ibu ini kan ini begitu mulai SMP materi. Wama. Ya, Oke. Untuk tugas yang kedua, ada sudah mengerjakan? Saya cuma coret-coret sedikit. Saya cuma ada baca dan memberikan jawaban yang tidak terlalu, ya cuma dicoba-coba karena waktunya sangat singkat dan kemampuan berpikir juga bagi kita sudah manula juga, sudah tidak seperti anak muda lainnya. Ya, nanti kita sering di sini Bu, ketika ada yang perlu tambahkan. Jadi saya membuatnya, kalau saya bacakan saja, saya belum sempat. Kalau dimintakan, oke, saya berikan jawabannya, hanya di catatan, hanya ditulis di buram saja, Ibu Ati. Oh, kalau mau diminta jawabannya, oke, saya bacakan. Boleh Bu, silakan Bu. Saya semua baca. Iya. Bagaimana kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan memperkuat kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki oleh pelajar. Ini baru catatan di buram Bu ya. Iya. Jawabannya adalah kemampuan literasi dan numerasi di SMK Pusat Unggulan itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pelajar. Olehnya itu harus dibangun di semua mata pelajaran untuk memperkuat kompetensi lain yang harus juga dimuat di dalam kurikulum sekolah. Itu jawaban saya pertama. Kemudian untuk peran prinsip pembelajaran, itu agak saya mempelajari materi yang disampaikan oleh Pak Mansur. Di situ di sana ada PowerPoint yang diberikan, bahwa di dalam prinsip pembelajaran itu ada beberapa poin yang disampaikan, maka saya hanya membacanya di situ, tapi belum sempat mencatat-catat.
Kemudian juga ada di dalamnya ada prinsip-prinsip asesmen. Kalau itu saya akan bacakan kembali, tapi saya belum sempat membuat kesimpulannya. Prinsip asesmen itu adalah sebagai berikut yang harus ada di sekolah penggerak, di sekolah SMK PK. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang historis sebagai umpan balik untuk seluruh pemangku kepentingan agar dapat memandu dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Prinsip kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsinya, dengan keleluasaan untuk menentukan waktu, jenis, teknik, dan instrumen, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan menentukan kriteria laporan hasil belajar. Prinsip ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter, budaya kerja, dan kompetensi yang dicapai secara strategi tindak lanjutnya. Hasil asesmen digunakan oleh peserta didik ataupun pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dunia kerja, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Itulah prinsip-prinsip asesmen yang ada pada sekolah PK yang saya coba beri jawaban di dalam tugas. Demikian dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu Aja Fitri. Di sini ada Dari kelompok 2, 3, 4 ada tanggapan atau tambahan, disilahkan. apa bahasa Arab dari siapa namamu? Ambil bahasa Arab. Dari kelompok 2, 3, dan 4 ada tambahan? Dari siapa namamu? Halo, kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2, Ibu Sunarti, Ibu Biasi, Ibu Ama, Pak Sarman. Mas, dari apa kabarmu? Apa bahasa dari apa kabarmu? Kabar baik, Pak. Halo. Ada tambahan dari kelompok 2? Dari Mama ada? Bukan. Itu saya tampilkan di situ. Yang kelompok 3? Iya, Bu. Kelompok 3 boleh, Mas? Ya, silakan. Saya hentikan dulu share saya. Silakan Ibu Rina. Ya, jadi ini untuk jawabannya juga saya Google sharing di internet. Jadi mungkin saya juga akan sharing dengan teman-teman untuk kepentingan kurikulum kita di sekolah. Bisa di-share Ibu Rina, di-share. Sudah. Oh ya. Tidak Okay. muncul? Ibu Ama kasih muncul. Oh, masih Mama? Ya tidak, Ibu Ama kasih mati. Ibu Ama mau presentasi? Tunggu, Ibu Ama kasih mati. Tunggu, Ibu Ama matikan share dulu. Stop share. Ya, warna biru. Yang merupakan kami. Ya, internet kami itu apa bahasa Arab? Ya, di internet sana. Buka Google. Oke, sudah muncul di layar. Oke, boleh Ibu Rina. Berarti tunggu, ya boleh saya mau ini. Sabar. Tidak bisa saya ini? Tunggu, saya stop. Sabar ya. Iya, saya sempat melihat tayangannya Ibu Saparina secara singkat. Sudah, Ibu? Itu sama dengan prinsip pembelajaran juga yang saya sudah tuliskan di dalam muram. Ada. Iya, Bu, iya. Nah, jadi saya hanya menambahkan seperti yang tadi, karena ini saya juga ambil di internet lain untuk kurikulum sekolah penggerak, bagaimana kurikulum penggerak dan SMK Pusat Unggulan memperkuat kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki oleh pelajar.
Kita tahu bersama bahwa sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencangkup kompetensi kognitif, literasi, dan numerasi. Di mana di dalamnya ada karakter yang diawali dengan SDM yang unggul, kepala sekolah dan guru. Literasi baca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menguruskan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Nah, untuk numerasi ini biasanya melekat dengan matematika kan. Nah, sekolah sejak awal harus sistem menyeluruh mendukung perkembangan literasi numerasi bagi peserta didik. Sekolah harus mampu membuat peserta didik itu mampu menerapkan pengetahuan matematika mereka di bidang lain secara langsung, bukan hanya di matematika ya. Keterampilan literasi numerasi secara kesempatan untuk menggunakan matematika di luar mata pelajaran matematika di berbagai situasi. Menggunakan keterampilan matematika lintas kurikulum memperkaya pembelajaran bidang studi lain dan memberikan kontribusi dalam memperluas serta memperdalam pemahaman numerasi. Selain itu, melalui kurikulum literasi numerasi juga dimunculkan di dalam lingkungan sekolah oleh staf non guru atau melalui kegiatan-kegiatan rutin yang terjadi di sekolah dan memberikan kesempatan nyata bagi peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan literasi numerasi mereka, misalnya dalam membuat anggaran untuk berbagai kegiatan sekolah yang sudah dilaksanakan secara rutin dengan cara literasi numerasi biar bisa dipahami oleh siswa. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, peran fungsi pembelajaran dan asesmen dalam kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Untuk perannya sangat berperan sebagai nilai-nilai yang melandasi kebijakan dan praktik terkait pembelajaran dan asesmen di kelas. Yang penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi atau konteks guru, maka perlu memahami prinsip-prinsip yang melandasi pembelajaran dan asesmen, bukan cuma sekedar perilaku yang diharapkan. Misalnya ketika kita menggunakan rubrik, guru tahu kenapa instrumen tersebut dan digunakan dalam asesmen. Kemudian untuk prinsip di sini ada dua prinsip. Yang pertama itu prinsip pembelajaran pada kurikulum. Pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Jadi kita menyusun kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita yang ada di sekolah, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Karena sekarang ini banyak sekali model atau inovatif pembelajaran abad 21 yang akan kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita di kelas sehingga siswa itu menerima pelajaran menyenangkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang akan dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta di dalamnya melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, sekarang prinsip asesmen pada kurikulum. Yang tadi prinsip pembelajarannya, sekarang prinsip asesmennya. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memadu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan untuk menentukan teknik dan waktu agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya atau reliable untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakteristik dan kompetensi yang dicapai
serta strategi tindak lanjut. Mungkin itu yang hanya saya dapat sampaikan. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, terima kasih Bu Saparina. Jadi disampaikan tadi Ibu Rina, ada sedikit yang sama dengan Ibu Hajar Fitri. Yang untuk soal tadi. Nah, untuk kelompok 4, tadi kelompok 1, kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Sekarang kelompok 4, ada yang bisa mewakili presentasi? Atau Ana memberikan mana foto tadi foto-foto. Titin, kasih mati ini mikrofon. Halo dari kelompok 4. Jadi ini kesimpulannya untuk soal yang tadi. Jadi ini bagaimana kurikulum sekolah penggerak SMK Pusat Keunggulan memperkuat kemampuan literasi dan numerasi yang dimiliki oleh pelajar. Jadi ini saya Bu Ati. Ya. Halo. Mohon maaf, saya ada sedikit tanggapan tentang Ibu Rina. Materi yang disampaikan oleh Ibu Rina tentang literasi dan numerasi yang telah dia tuangkan di dalam tugasnya. Ya, jadi kalau saya tidak salah dengar, Ibu Saparina itu terlalu menonjolkan bahwa literasi dan numerasi itu hanya ada pada matematika. Saya tadi dalam cara menjawab saya, secara umum, literasi dan numerasi itu bukan saja di matematika, tetapi harus di semua mata pelajaran. Wajib semua mata pelajaran untuk menerapkan literasi dan numerasi ini, dan itu harus kita tuangkan di dalam kurikulum kita, kurikulum SMK PK SMK 4 Gorontalo. Kalau tidak salah saya tadi Ibu Rina menyampaikan presentasinya itu berfokus, ya mungkin karena beliaunya adalah pengajar matematika sehingga terkesan bahwa literasi dan numerasi itu berada di pelajaran matematika, yang seharusnya kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh siswa untuk literasi dan numerasi ini harus diberikan di semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus menerapkan kemampuan literasi dan numerasi ini, dan itu harus kita tuangkan di dalam kurikulum kita SMK 4, SMK Sekolah PK. Ya. Jadi kalau tidak salah saya dengar, Ibu Rinanya memperjelas bahwa literasi dan numerasi itu berada di matematika. Padahal setelah saya membaca, mungkin saya salah tanggapan, tetapi untuk perbaikan itu semua mata pelajaran harus menerapkan itu, karena itu adalah yang harus kita harapkan sebagai kemampuan dasar bagi pelajar Pancasila, ya. Oke, demikian dari saya. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin Ibu Fitri salah dengar, cuman setelah saya baca di atas tadi itu literasi membaca, kemudian masuk di numerasi, saya tekankan sebelum saya lanjut, biasanya untuk numerasi ini di matematika. Nah, di informasi saya tadi di awal saya kasih tahu bukan cuma di matematika, sehingga kemudian saya lanjut di bawah itu yang saya bacakan tadi, Bu. Saya tekankan sebelum masuk di numerasi, karena biasanya untuk numerasi itu kita kenal dengan perhitungan atau angka-angka, tetapi saya di awal menginformasikan sebelumnya, jadi biasanya kita kenal untuk numerasi itu dengan matematika, tapi di sini tidak. Untuk keberhasilan ini itu, peserta didik itu mampu menerapkan pengetahuan matematikanya, tapi mereka juga di bidang lain secara langsung. Keterampilan literasi numerasi itu diajarkan di dalam matematika tadi seperti saya jelaskan, tetapi kepada peserta didik diberikan berbagai kesempatan, dalam hal ini tidak mengikat, bukan cuma matematika. Mungkin Ibu salah dengar, Bu. Oke. Makasih Bu Hajar Fitri dan Ibu Saparina. Kedua-duanya benar, cuma jadi kesimpulannya itu literasi dan numerasi dituangkan di setiap mata pelajaran. Cuma mungkin di matematika itu kan ada
numerasi, itu menyangkut angka-angka. Tapi literasi itu kan membaca, literasi numerasi itu diterapkan di semua mata pelajaran. Seperti jadi Ibu Fitri benar, Ibu Lina juga benar. Oke Bapak Ibu, masih ada tambahan lagi atau saran? Halo, kalau Sudah Bu. Oke. Sudah sama dengan. Oke, sekarang saya pindah ke tugas yang ketiga, itu tentang potensi tangkapan. Kelompok 4 yang belum presentasi, kalau bisa ambil kesempatan. Halo Ibu Ati. Halo ya, Ibu Titin dari kelompok 1. Untuk soal berikutnya, tugas berikutnya potensi tantangan ya. Potensi ya, ini nih seperti ini. Potensi, tantangan, solusi dan dukungan. Ini ada 4 nomor. Oke, saya akan coba jawab dari kelompok 1 Bu Ati, materi. Boleh mau share Ibu Titin? Boleh. Oke, silakan. Jago ya? Ya. Jelas boleh lah. Bu Ati. SMK bisa? Biasa. Iya, biasa. Ibu Titin satu kelompok dengan saya kan? Ya, untuk soal jadi kelompok ini memang aktif sekali. Sekelompok 1 ini yang mendominasi. Nanti ada di akhir ada penyampaian kelompok yang berprestasi. Oke, silakan Bu Titin. Ibu Ati bisa? My friend, bisa. Bu Ati bisa lihat? Ada. Oke, ini dari saya, Bapak Ibu, soalnya adalah potensi, tantangan, solusi dan dukungan. Dan nomor 1, apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum SMK Pusat Keunggulan? Yang jelas potensi tantangan itu adalah kita sebagai guru, Bapak Ibu, kemauan guru untuk merubah dirinya, paradigma berpikirnya dengan mengikuti konsep Merdeka Belajar. Nah, kemudian yang kedua, apa saja solusi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi tantangan yang saya sudah sebutkan di atas tadi, nomor 1, yang nantinya akan kita terapkan pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan di SMK Negeri 4 Gorontalo. Yang pertama, solusinya adalah yang pertama, kembali ke kita guru, yang pertama adalah merubah kemauan diri menjadi pribadi yang lebih baik, berpikir maju, dan selalu memberikan contoh kepada yang lainnya, utamanya kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, apa saja dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum SMK 4, SMK Pusat Keunggulan, khususnya di SMK 4, yaitu yang diperlukan adalah dukungan semua stakeholder seperti komite sekolah, mitra dudi, kebijakan pemerintah daerah, dan warga sekolah. Nah, itulah tugas saya yang sudah saya buat semalam. Tugas kelompok itu Ibu Titin. Ya. Tugas kelompok kita itu bukan tugasnya Ibu Titin sendiri. Oh ya. Jadi saya termasuk juga di dalamnya. Tapi kita tidak kerja sama kelompok, saya pun membahas. Oh ya. Belum maaf. Ya, Ibu Ati sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya. Bu Ati. Main pertama. Tuti tabu. Halo. Ya. Tadi presentasi dari Ibu Titin mewakili dari kelompok 1. Untuk kelompok 4, saya belum dengar suara kelompok 4. Tadi kelompok 2 tadi sudah, kelompok 3 Ibu Saprina sudah. Kelompok 4. Halo kelompok 4.
Ada perwakilan yang bisa presentasi atau memberikan tambahan, tanggapan, silakan. Ibu Stefani, Ibu Supriyati. Potensi dan tantangan. Potensi dan tantangan. Besok itu kegiatan. Kalau misalnya kan kelompoknya sama kurang dulu. Karena di sana ada pengepasan, maksudnya di sini ada. Ini mampu enggak? Ini selesai hari Selasa. Oke, sip. Selasa kan libur. Jadi orang mulai lagi. Saya suka mau kasih pemaparan itu ini. Pohon refleksi itu. Ani, kasih buka tarik Ibu Ida. Saya cuma pakai HP, saya nggak mau. Ini halo. Pinjam jawab Pak Ibu Ama. Halo Ibu Ati, remote ke sana itu ini. Aja. Yang kelompok keempat ada, mau kasih tanggapan. Ibu Stefani, Pak Ramli. Mungkin Ibu None dengan Ibu Aprianti mungkin masih sibuk. Iya, di kelompok keempat saya mau konsultasi dengan yang lain juga tidak ada, mereka masih sibuk sementara mengerjakan ini. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai hari ini dari tekstil belum aktif untuk bergabung di AHT. Rencana saya, tapi saya tidak akan di Bapak Kepala Sekolah. Rencana saya untuk besok karena kita ada acara pelepasan PKL. Dan kita juga fokus di sana. Jadi untuk acara besok hari Sabtu, kalau bisa dipindahkan hari Selasa. Selasa kan ada libur, tapi ini masih akan saya bicarakan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu baru rencana saya. Jadi yang jadwal di hari Sabtu ditunda dulu, karena kita besok masih fokus ke acara pelepasan PKL, karena kita ada beberapa sini yang menjadi pendamping. Hari Selasa itu adalah hari ulang tahun kita Muslim, Bu. Jangan diganggu-ganggu itu. Nah, makanya saya minta jangan untuk mengganti itu. Nanti biar kita diperpanjang sampai tanggal 14. Itu adalah hari besar kita. Iya. Jangan kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan kedinasan. Karena kegiatan kita, Bu, sampai tanggal 14. Iya, berat tanggal 15. Jangan ganggu hari Selasanya. Iya, kalau libur lah, Bu. Ya, Masa makanya mau dipakai? ini kan baru saran, belum harus, baru saran ini. Belum oke hari Selasa, karena setelah saya maksudnya tidak usah disarankan, Bu. Iya, sudah, mau libur itu. Tadi insya Allah besok tetap ada IHT. Iya, pokoknya jadi bisa dikondisikan lah. Oh, iya. Dikondisikan saja, Bu. Terserah ya. Kita kan bisa kita tunda jamnya, waktunya, cuma jangan menggunakan hari ulang tahun Muslim itu ya. Tahun baru Islam, baru kita cuma isi dengan kedinasan kan tidak. Iya, boleh. Kan besok itu kan kegiatan PKL-nya sampai pukul 10:30. Iya. Jadi acaranya kita dimulai pukul berapa? Setelah zuhur bisa sih. Oh, setelah pada zuhur bisa. Jadi teman-teman antar dulu ke lokasi setelah acara pelepasan. Kita mulai jam 1 siang. Iya, bisa. Boleh. Oke. Jadi insya Allah kita besok tetap kegiatan IHT tetap jalan, tapi waktunya digeser sedikit, nanti dimulai pukul 13.00 setelah teman-teman mengantar siswa di lokasi PKL. Ya, jadi yang hari Selasa kita tetap libur, menikmati hari libur sekalian dengan ulang tahun kita sebagai Muslim. Atau Muharram kalau tidak salah. Iya, Muharram. Oke, saya lanjutkan untuk kelompok 4 tadi belum ada perwakilan karena kita hanya 4 orang dan 2 orang sementara sibuk dengan pakaian PKL. Kesempatan PKK, nanti pamit ambil DP bola. Sekarang untuk tugasnya. Kebasan keempat sekarang kita masuk Pak Hamid, silakan ini mikrofonnya. Hamid, mikrofonnya di-mute. Halo. Oke, sekarang kita masuk pada tugas keempat yaitu bahas suara buat Oke, tugas keempat refleksi terbimbing tentang pohon refleksi.
Tadi Ibu Risma sudah menyampaikan, beliau akan menyampaikan. Ibu Risma di kelompok 2. Ibu Risma, maaf, kelompok 3. Ibu Risma silakan. Tadi Ibu sudah sampaikan, dia akan menyampaikan tentang pohon refleksi. Ibu Risma bergabung? Ibu Risma. Ibu Risma. Mana dia ini? Atau dari kelompok lain ada? Kelompok 4. Refleksi terbimbing, pohon refleksi. Halo, ada yang bisa mempresentasikan kelompok 1 atau 2, 3, 4? Ada? Tadi Bu Risma katakan beliau akan mempresentasikan untuk pohon refleksi, tapi beliau belum bergabung di sini. Mau telepon Ibu Risma dulu, dengan dia saya. Halo, Ibu Rina, sudah ada Ibu Risma? Akan tahu. Mana nih waktunya? Habis. Ya, jago. Jago makan. Halo, Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Risma sudah di situ. Ibu Risma Saya sudah di telepon, Ibu Risma. pokoknya di classroom. Saya bilang kirim sama saya, nanti saya share. Nanti Ibu Risma yang jelaskan, kan dia dalam ini. Oh. Gabung dulu di Ibu Risma karena terus satu kelompok. Gabung dulu di Oh, apa? Oke, iya, Ibu Risma mau bergabung, Bu, tunggu. Nanti Ibu Risma. Ibu Risma, silakan Ibu Risma. Mau jalan-jalan di ini? Mau jalan? Mana? Kirim sama saya, Bu, nanti saya share di WA saja. Nama buka di sini, share. Betul, sementara Ibu Risma mempersiapkan presentasi, saya pindah dulu ke tugas yang terakhir, yang kelima. Boleh seperti itu? Karena berjalan waktu. Bapak Ibu, sementara menunggu Ibu Risma presentasi pohon refleksi, boleh saya pindah dulu ke soal yang berikutnya? Halo? Boleh, boleh. Oke, ini soal yang terakhir dari saya, yaitu tentang peran fungsi dari pemangku kepentingan. Ini soalnya seperti ini. Kita pemangku kepentingan di sekolah SMK Pusat Keunggulan. Dari kelompok 2 ada bisa? Ibu Ama? Oke, silakan Ibu Ama. Silakan share Ibu Ama. Setelah ini Ibu Risma dengan pohon refleksi. Ibu Ama tak buka?
Mulai pada pos tidak ada pos kalau di pakai kan kalau di kampung kita jangan itu pulang dari kantor kami sore ke kantor atau di sini pos lagi baru mau masak. Jadi tergantung dari kalian. Saya tidak memaksa kalau sudah diperintah silakan. Iya, ini jadi saran. Jadi kalau misalnya mau buka di sana, masalah cuma kita bayar pos. Boleh, yang penting kesepakatan dari kamu. Karena saya tahu, soalnya dia di lokasi masing-masing. Mau saya kan kalau misalnya karena yang satu itu kan di Bebekwa di pimpinan dia, pertanian dan ketahanan pangan. Iya, sudah itu Jadi butuh dia ini. di sana. Nah, satu DP kalau kemenangan. DP Papua suka di sana berarti akomodasi Pak Hamid, Pak Hamid. Pak Hamid. di orang Pak tua. Hamid. Begitu betul. Pak Hamid. Pak sekolah mau antar? Kalau Pak Hamid. kalau cuma satu orang kan biar itu papa yang antar tidak. Pak Hamid. Surat. Kalau angkat orang, dia banyak orang yang bisa antar ke sana. Pak Hamid. Di-mute dulu Pak, di-mute. Mikrofonnya dimatikan dulu Pak Hamid. Bu Ahmad, silakan Ibu Ahmad. Apa yang mau dijawab Ibu Titin apa? Disuruh aktifkan itu mikrofonnya Ibu Ama. Oh, yang melakukan presentasi siapa? Oleh Ibu Risma. Halo Ibu Risma. Bu Risma. Ibu Titin habis itu apa tugas? Bu Risma, silakan Bu Risma. Stop. Jadi kau tiba presentasi. Mbak Jalan dia ini. Bu Risma. Jam 10 sekarang, tinggal setengah jam lagi waktu. So mulai Mbak jelaskan dia Bu. Tapi suara tidak kedengaran. Tidak dengar suara. Suara Ibu Risma tidak keluar. Ibu Risma, suara tidak kedengaran. Lewat sini. Kenapa? Tidur sini. Mbak jelaskan lewat Skype ini dia Bu. Oh, silakan. Kasih Mbak Jalan itu. Oke. Coba jalan Ibu. Baiklah. Tidak usah pakai ini. Baiklah, saya akan memaparkan tentang pohon refleksi. Ya, ini dimulai dari sama-sama ya kita ikuti video pohon refleksi ini. Pada pohon ini ada daun yang tumbuh, artinya di sini kita akan berkembang, akan mendapatkan sesuatu yang baru. Bahwa pelajar Pancasila, ya, sesuatu yang baru itu apa? Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu apa sih? Pelajar Pancasila itu, ini baru saya tahu ya, yaitu
memahami bahwa untuk siswa sesuai dengan keunikan dan karakter siswa tersebut. Kemudian ada lagi yang tumbuh yaitu asesmen nasional individu. Ibu, terlalu cepat. Bu Risma? Ya, sudah. Maaf ada kesalahan teknis. Kemudian ada lagi yang tumbuh yaitu asesmen nasional individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan baru. Sudah? Masih baca dulu. Oke. Dari pertama aja ulang, boleh? Ya usah, cuma Oke. Ya boleh harus mengkos-kosin. Di sini ada daun yang berguguran. Tunggu, tadi berarti kita ikuti ini, kemudian ada lagi yang tumbuh yaitu asesmen nasional individu. Akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Ada daun yang berguguran pada gambar ini. Artinya itu kita harus meninggalkan. Yaitu apa yang harus ditinggalkan tentang cara kita mendidik pada siswa. Yang dulunya itu pembelajaran berpusat pada guru. Di situ guru yang memberikan penjelasan. Guru yang menjabarkan semua soal dan jawaban. Nah, ada pendidikan pelajar Pancasila atau sekolah penggerak ini tidak lagi berpusat pada guru, tetapi semua berpusat pada keaktifan siswa, di mana siswa belajar menemukan sesuatu atau menggali, kemudian berpikir kreatif dan banyak hal yang lain, sehingga siswa itu diharapkan mampu menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi itu penjelasan dari saya terkait dengan pohon profil Pancasila. Ini penjelasan yang di asesmen. Makasih Bu Risma. Terima kasih. Ya, tadi saya bisa menangkap ada kalimat sekarang itu pembelajaran fokus pada siswa. Nah, sekarang ini yang kita sekarang laksanakan. Jadi tugas-tugas itu dilaksanakan oleh siswa dulu, kemudian akan direview lagi oleh Bapak Ibu guru. Dari situ siswa diharapkan dapat memancing pengetahuan mereka. Di tugas ketiga itu ada di classroom. Tidak, Mak. Dia siapa nama itu? Tidak, dia dulu membuka mana tugas baru muncul. Risma. Ya. Nah, tadi disampaikan Ibu Risma bahwa profil pelajar Pancasila itu dia berfokus pada siswa. Ini yang sekarang kita laksanakan. Jadi sebelum guru masuk ke materi yang akan diajarkan, siswa mengerjakan dulu tugas-tugas yang berhubungan dengan materi tersebut. Itu sekarang yang kita lakukan sekarang. Sekarang kita masuk pada tugas yang terakhir. Silakan Ibu Ama. Untuk peta pemangku kepentingan. Terakhir apa, Bu? Ini peta pemangku kepentingan. Bu Risma, stop sharing. Stop sharing. Stop, sudah? Peta. Belum ada. Belum. Mau share bagaimana? Buat tugasnya apa? Bu Risma, silakan stop sharing.
Bu Risma stop sharing dulu. Ibu Amat bisa masuk. Ibu Risma stop sharing dulu. Ibu Risma stop sharing karena Ibu Amat presentasi di bahasan terakhir. Ibu Risma stop sharing. Apa sudah? Sudah. Macam-macam sudah. Diklik yang biru, Sekarang diklik. Oh, sini, Ibu. Diserahkan. Stop sharing. Mana ibu ini? Mana ibu apa? Oke, sekarang mana yang tadi? Itu. Yang selanjutnya itu kan? Sudah. So buka itu. Iya. Itu dulu. Kira, buka file. Ada. Peta pemangku kepentingan sekolah penggerak. Stop, hah? Di mana pun. Ibu Niken ada sekali? Masih. Kontrol? Pemangku, matang politik. Ikut. Bahasa paham mana tadi. Itu keluar dia. Tidak ada pos, tidak ada sampai materi tadi. Mantan itu nanti. Peta pemangku kepentingan. Tapi saya punya ada di ini itu. Bukan ini, ada satu saya punya. Di mana di bawah? Di classroom. Mana banget di bawah bekas deh. Nah, classroom. Ada yang ini tadi classroom. Halo Ibu Ati. Classroom, bukan ini, bukan Ibu Ati. Peta pemangku kepentingan. Peta kan kopi oleh Ibu Adi. Nah, peta pemangku. Apa itu? Nah, bisa baca yang ini. Peta pemangku kepentingan sekolah penggerak. 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah berperan memberikan bimbingan, bantuan pengawasan dan penilaian masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pendidikan untuk menciptakan situasi belajar mengajar, membimbing dan memberikan motivasi kepada guru dan staf untuk sementara semangat dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Membantu kepala sekolah dalam kegiatan menyusun perencanaan program kegiatan dan pelaksanaan program, pengkoordinasian atau perantara antara kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan program atau kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga, pengawas sekolah, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, memfasilitasi atau perantara hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian guru sebagai tenaga pengajar yang profesional dan mendidik, menilai, mengevaluasi, mengarahkan, dan membentuk karakter siswa, menciptakan kondisi sekolah yang menyenangkan bagi peserta didik. Selesai. Terima kasih.
Interupsi Bu Ati. Bu Ati interupsi. Mulai lagi Din. Ibu Ati. Silakan Pak, silakan. Ibu Ati. Nah, Pak Sarman. Ya, kenapa? Halo. Mohon maaf. Mohon maaf Bu. Apa yang dibacakan Ibu Ama ini kayaknya sudah Google. Mohon tidak dilanjutkan lagi. Bisa belajar sendiri. Apa bilang? Waktu kita sudah tinggal 15 menit Bu. Iya. Oke, tadi Jadi Ibu Ama, apa yang dibacakan Ibu Ama ini, saya sudah coba ada di Google, saya sudah baca semua. Jadi saya kira semua peserta bisa buka di Google untuk membaca apa yang dibacakan oleh Ibu Ama ini. Waktu tinggal 10 menit Bu. iya, waktu lagi 15 menit. Tolong dikondisikan saja supaya kita tidak lat-lat di sini. Tidak boleh begitu Pak Sarman. Iya. Waktu kita tinggal 10 menit Bu. Pak, kalau kita patokan di Google, tidak ada guna pelatihan. Ini di sini Pak, kita sharing. Di Tidak sini apa-apa, kita sharing Pak untuk Sarman. SMK 4. Kalau cuma di Google, semua tidak ada tugas bikin Iya, di Google. saya paham. Saya paham ini pelatihan. Tetapi kalau ada materi, sudah ada materi di ini, tidak usah lagi Bu. Bagaimana Pak? Iya. Maksud? Tolong dibuka di Google saja Bu. Kalau ingin mau jelaskan itu, si pemateri itu apa? Si pembaca itu tolong dibuka di Google, ini ada. Itu saja jelas. Pak Begitu Sarman, saya. Tetapi Sarman, kalau ini kan ditampilkan di layar lagi, ini memakan waktu. Iya, tapi kan sekarang masih waktunya, belum selesai kan waktunya. Kecuali sudah lewat waktu, saya akan stop. Ini kan masih waktu. Iya makanya Bu. Ini gunanya kita presentasi supaya kita bisa Ya. sharing. Kalau di Google kita hanya baca saja, tidak ada bahwa kasih tahu teman tidak ada. Kalau di sini gunanya presentasi, Ibu ada teman-teman lain presentasi yang lain bisa sharing, mentambahkan. Kalau di Google tidak ada yang sharing. Iya. Cuma baca saja. Oke. Saya cuma mengefektifkan waktu Bu. Iya, Jangan Pak. sampai Saya waktu kita usahakan, hanya Pak, waktu saya habis tepat 10.30 pada selesai. pembacaan yang Mas materinya Sarman, yang saya sudah itu. usahakan waktu saya 10.30 insya Allah selesai, tidak tambahan waktu lagi. Jadi saya sudah Oke, atur siap. waktu-waktu. Lanjutkan, Jadi sekarang Bu. masih pukul 10.16. Makasih. Lagi ada waktu saya sekitar 14 menit lagi. Jadi sekarang masih ada waktu saya belum habis waktu. Oke, tadi pemateri presentasi dari kelompok 2 tentang pemangku kepentingan. Sudah disampaikan oleh Ibu Ama. Dari situ ada Bapak Kepala Sekolah, ada pengawas sekolah, ada wakasek kurikulum dan juga guru. Tadi ini 4 ini pemangku kepentingan di sekolah, tepatnya di SMK 4, bukan di Google. Tadi ini peta pemangku kepentingan. Bapak Ibu bisa baca langsung di sini. Saya share dulu. Ya mesti baca di Google memang ini latihan lagi di Google. Ibu Ati ada tambahan Bu. Nah itu. Kan Pak Salman, kita di sini kan bisa sharing. Jadi ketika Ibu Ama kasih presentasi, Ibu Rina bisa kasih tambahan. Jadi jangan pas waktu selesai. Yang penting belum sholat Jumat. Silakan Ibu Rina. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ama tadi sudah seperti itu. Cuman saya tambahkan sedikit, mungkin ini benar. Pak, jadi tadi Bu Ama mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kurikulum dengan guru. Nah, saya hanya menambahkan di sini kalau satu lagi untuk di atasnya kita itu adalah dinas pendidikan. Ya, Jadi ya. di sini untuk tugas dinas pendidikan yang pertama itu melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Kemudian mengevaluasi hasil pelaksanaan dan menyusun program pembinaan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Kemudian sebagai supervisi pendidikan sekolah penggerak. Kemudian sebagai fasilitator, asesor, informan, dan evaluator. Nah, seperti apa yang disampaikan Pak Sarman tadi, mohon maaf Pak Sarman, untuk tugas-tugas kita mau ambil di Google dimanapun Pak, itu hak kita. Kemudian untuk memenuhi tugas-tugas. Kemudian kalau kita misalnya tidak tuliskan, kemudian kita tidak paparkan, nantinya kita tidak akan tahu Pak. Ya, benar sekali Bu Rina. Nah, kalau kita tidak paparkan seperti ini, mungkin teman-teman lain tidak tahu.
PKP Mangku kepentingan sebagai sekolah penggerak itu sebenarnya apa-apa saja. Saya saja kalau tidak lihat di Google, sebenarnya saya tidak tahu. Mungkin yang saya tahu cuman mungkin kurikulum yang berada di sekolah saja, guru mungkin atau kepala sekolah. Tetapi di sini ada beberapa, termasuk tadi Mama Ama sudah menyampaikan ada 4 pemangku. Nah, di sini saya tambahkan satu lagi, tugas sebagai dinas pendidikan yang menaungi kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Rina. Jadi itulah tugas yang sekarang, kita itu saling sharing. Kalau cuma di Google, bikin pelatihan. Supaya kita sharing, oh ini mau tambah ini, supaya kita ada satu kesepakatan. Terima kasih Bu Rina. Oke, sekarang saya masuk ke materi inti. Materi saya sudah kirim di classroom kemarin. Jadi Bapak Ibu bisa baca, cuma satu yang bisa saya ambil untuk struktur kurikulum. Saya mohon masukan dari Ibu Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi, Ibu Haja Fitri masih bergabung. Bu, ya. Ya, Ibu Fitri, di struktur kurikulum itu ada dua model yang disampaikan oleh Bapak Mahmud yang kemarin kita sosialisasi di sini. Pak Mansur. Pak Mansur. Sama menyampaikan di kurikulum ada muatan lokal 2 jam. Iya. Iya, tapi di sini Bu yang struktur yang kemarin yang kita ikut diklat muatan lokal tidak ada. Tapi saya sudah hubungi teman-teman sekolah PK yang di Provinsi Gorontalo, mereka masukkan muatan lokal. Kalau kelas 10 itu kan jumlah jam itu kan 46, kelas 11 dengan 12 itu 48. Nah, untuk supaya dia sama, walaupun jumlahnya sama-sama, saya tambahkan dengan 2 jam BK. Nah, tapi setelah saya telepon teman-teman di provinsi yang masuk ke sekolah PK, mereka di situ bilang ganti dengan muatan lokal. Jadi bilang BK tidak ada 2 jam itu. Bagaimana Ibu? Untuk keempat diganti saja dengan muatan lokal atau? Nanti Bu, saya belum bisa berpikir sekarang. Nanti juga saya mau diskusikan sharing juga dengan Ketua Kompetensi TKJ karena mereka yang diunggulkan. Nanti kami berbincang. Untuk sementara ini saya belum bisa memberikan jawaban apa mau ambil muatan lokal karena kondisi saya saat ini juga saya masih dalam panas. Saya pilek flu. Insya Allah cepat sembuh. Iya, amin. Oh iya. Ya Bu, jadi rencananya itu saya dan Pak Asmar, misalnya kalau BK tidak dihitung, nanti semua ganti dengan muatan lokal, tapi nanti akan dibicarakan lagi dengan Pak Imran selaku tim ahli dari Goa. Cuma saya telepon semua teman-teman sekolah PK di Provinsi Gorontalo, ada 7 sekolah, mereka itu 2 jam itu diganti dengan mulok, bukan BK, supaya semua sama 48 jam kelas 10, 11, 12. Berarti mau tambah lagi, kalau muatan lokalnya berarti kita ambil yang mengarah ke kejuruan. Iya, yang sama kemarin Ibu yang kemarin akuntansi perbankan Iya, perbankan. Iya. Perbankan, saya mau hubungi Pak Asmar lagi karena beliau ada link ke Goa, cuma kasihan beliau masih ada kedukaan. Cuma sempat kemarin saya sementara bicara dengan Pak Asmar, lalu nanti saya hubungi Ibu Ati yang di Goa itu karena kemarin itu strukturnya itu mulok tidak ada, kita kemarin diklat. Tapi ketika Pak Mansur kasih materi, muloknya ada. Tapi setelah saya lihat Bu, kalau kita mengambil yang perbankan itu di dalam capaian pembelajaran dasar-dasar kejuruan akuntansi, ya. ada apa administrasi bank di capaian pembelajaran dasar-dasar itu dasar apa namanya, dasar kejuruan akuntansi. Kalau saya lihat dalam capaian pembelajarannya itu ada menyangkut materi-materi perbankan. Jadi nanti dilihat, nanti akan dikaji lagi Bu ya. Ya. Ibu di sini saya tampilkan dia punya struktur dari Pak Mansur. Ada yang warna merah? Iya, ada strukturnya, ada sama saya Pak Mansur punya struktur ada. Ini Ibu saya tampilkan di Iya, di saya juga ada ini. Ya. Oke. Itu saya baca juga situ ada 2 jam Bu, yang di bintang 3 ada 2 jam untuk mulok. Nanti yang di materi diberikan kepada kita maksimal 2 jam per minggu ya. Ya.
Jadi insya Allah secepatnya saya mendapat info apakah muluknya akan dimasukkan ke sini atau tidak. Cuma sekolah-sekolah lain mereka sudah masuk di muluk. Karena selama ini SMK 4 karena kekurangan kita 2 jam, saya isi dengan BK, pembimbingan Tanslim. Nanti saya menunggu info dari Ibu Fitri, Ibu Raja dan Pak Asmar, apakah di kelas 10 BK itu saya ganti dengan pelajaran muluk. Karena di situ ada 2 jam. Oke, terima kasih Bu Fitri. Bapak Ibu, sekarang sudah pukul 10 lewat 24 menit. Jadi masih ada 6 menit lagi waktu saya untuk materi hari ini. Ada pertanyaan atau saran atau tanggapan? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 6 menit. Saya kira itu tidak ada pasar, mantap pas. Itu baik-baik itu. Ada Ibu Ati tanggapan? Ya, silakan Bu. Apa kita di dalam nantinya di dalam menjalani sekolah PK itu kan harusnya kurikulum itu kan kita sudah sesuaikan dengan sekolah kita sebagai SMK PK. Ya. Nah apa yang akan saya selaku juga ketua program keahlian punya kewajiban juga untuk menyiapkan ini. Nah, apakah kurikulum yang sudah kemarin yang kita sudah buat itu perlu kita revisi kembali? Yang mungkin ada dokumen satunya barangkali, kalau dokumen 2-nya itu kan tentang ITP silabus. Iya, jadi mungkin visi misinya juga itu akan dibaharui, dan MGP kita kemarin sempat saya mendengar dari Bapak Kepala Sekolah bahwa visi misi itu sudah mengarah ke visi misi sekolah, sehingga untuk, kalau saya tidak salah dengar, sehingga visi misi yang ada di dalam jurusan itu tinggal mengambil visi misi dari sekolah. Itu bagaimana Ibu Ati? Nanti bagaimana penyusunannya kurikulumnya nanti untuk yang sekolah PK khusus untuk kelas 10 ini? Kan yang kelas 11 dengan 12 kita masih menggunakan kurikulum yang kemarin yang sudah disusun, itu yang kita pegang di tahun pembelajaran kemarin. Ya. Begini Bu, jadi untuk SMK 4 itu nanti 2 kurikulum Bu. Jadi masih seperti kemarin kan kita kemarin ada pakai K06 dengan K13 kan 2 kurikulum. Sekarang juga demikian karena kelas 11-12 masih pakai yang lama. Jadi untuk kelas 10 lain lagi kurikulum, jadi 2 kurikulum. Jadi macam tekstil 2 kurikulum, ada sekolah PK dengan yang lama, yang bawaan yang kemarin. Karena isinya juga beda. Sekarang pun namanya sudah KOS. Bukan lagi KTSP, sekarang sudah KOS, istilahnya kurikulum operasional sekolah. Nah, pertanyaan saya Bu Ati, bagaimana menghasilkan dokumennya? Kan nanti sebentar setelah IHT ini dan ke depan kan kita dituntut untuk itu penyiapan dokumen. Nah, yang maksud saya dalam menyelesaikan dokumen kurikulum itu bagaimana usaha-usaha kita ke depan, kan waktu kita di IHT ini kan juga cukup lama. Yang saya itu sangat mengharapkan IHT ini dapat menghasilkan satu kurikulum PK untuk kita. Tapi dalam penjadwalan itu saya lihat banyak sekali materi-materi yang harus kami terima, banyaknya juga tugas-tugas yang secara umum yang kami terima. Nah, bagaimana dalam penyusunan kurikulum? Bu, untuk nanti di buku 1 untuk yang kelas 10 itu nanti ada kumpulan CP. Karena nanti itu ada ATP, ada CP, dan modul dari semua teman-teman. Jadi buku 2-nya bukan lagi silabus, tapi sudah modul ajar. Iya, itu untuk dokumen 2-nya kan, tapi dokumen 1-nya kan tetap ada perbaikan-perbaikan yang kita sesuaikan dengan sekolah SMK PK. Ya, Bu, saya sementara menghubungi Ibu Linda Gani kasih kurikulum SMK. Saya minta untuk daftarnya untuk dituangkan ke buku 1. Saya minta Ibu Linda, karena nanti kan berbeda dengan sekolah lain. Dan nanti Ibu Linda akan mengirim ke saya poin-poin apa saja yang akan dituangkan di buku 1 yang untuk sekolah PK. Kita menunggu info dari Ibu Linda, Bu. Nah, saya akan sampaikan di grup kira-kira poin-poin apa saja akan saya masukkan ke buku 1 selain visi misi sekolah.
Oh, berarti kita berarti terpusat sama Ibu Ati. Alhamdulillah, kami tinggal membantu saja ya Bu Ati. Ya, tapi saya serahkan kepada masing-masing kapro. Saya akan memberi saja hanya dia punya secara umum. Nanti untuk CP-CP seperti CP akuntansi, CP tekstil, kayu diserahkan kepada masing-masing kapro untuk menginput ke dalam kos. Iya, nanti kerjasamanya nanti. Oke, ya. Oke, Bu Ati. Nanti saya akan minta dari Ibu Linda kira-kira bagaimana poin-poin yang akan dituangkan dalam pos nanti untuk sekolah PK. Ya, thanks. Cukup. Ya, makasih Bu Fitri. Masih ada Bapak Ibu, sekarang tinggal 1 menit lagi. Sekarang pukul 10.29. Pak Sarman mau selesai, sambil tutup dia. Oke, kalau tidak ada, kita sekarang foto bersama. Kita sepakat saja untuk gayanya kita pakai gaya apa? Kemarin dulu hormat, kemudian kemarin jempol. Sekarang kita pakai gaya apa? Stop sharing dulu Bu. Ya. Berarti. Ya. Stop sharing supaya layarnya lebar. Stop sharing dulu. Ya. Oke. Tidak mandi anak-anak, tidak membawa buka kamera. Ibu buka kamera kan tidak bercium oleh muka. Ada saat kita tidak pakai lipstick lagi. Oke, teman-teman silakan aktifkan kamera. Pak Walid akan mengambil, saya sudah mengambil pose. Gayanya apa? Ada salam Bapak Ibu? Pakai gaya apa Uti? Lidah Gaya ke apa? atas, Bu. Jangan, tidak bagus. Guru penggerak bagaimana ke bawah DP ini? aja. DP ini Bu. Ini pas Pak Walid, ini ada tangan Oh, Pak itu Walid. penutupan itu, Bu. Besok close penutupan itu. Baru apa? Kemana jempol? Kita tunggu saya dari Pak Sarman. Engkau Pak Sarman. Begini saja. Aduh, Atau begini ya, begini. Kalau begini kan main bakal ya toh? Begini Jo. Semangat dua-dua begini. Gaya begini, semangat. Kalau begini, seperti Bu Fitri katakan bakal ya. Atau dua-dua begini. 17 Agustus Tidak Merdeka. mendapat dia. Kan begini mau sobat itu. Atau bagaimana? Begini. Merdeka. Ini literasi. Ini salam literasi. Iya, begini Jo. Bagaimana? Karena tadi kan ada Salam literasi Jo. Iya, tangan kanan saja literasi. Ini nih. Iya. Literasi. Dalam literasi. Ninang. Kiri, Dapat tangan jangki kiri. pengen kita Ninang, ngana pegang-pegang kita Oh, waktu hari Alex, tangan Selasa. kiri. Kenapa? Ngana pegang-pegang kita hari Selasa kita sudah dapat jangki panganan, ngana pe corona sudah salin pak kita. Ih, alah. Oke, Bapak Ibu silakan aktifkan kamera. Begini. Iya. L. Wih, ketua kelas L. Ketua kelas L. Begini. Ketua kelas. Iya, ketua kelas begini. Sebelah apa ini? Sebelah kiri, sebelah kanan. Pakai suka luar. Jo kanan kiri. Bo Ultraman ini, Ultraman lagi brand ini. Saraju. Ultraman lagi Oke. brand begini. Oke, Pak Walid, oke. Itu. Sudah? Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Ati, besok jadwalnya siapa Ibu Ati? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk besoknya itu ada Ibu Katrina. Sesuai besok, bukan hari Senin. Ya, tunggu, dulu. Pak Sofian. Hari Sabtu. Oh iya, Pak Sofian. Nah, Pak Sofian. Dengan materi capaian pembelajaran. Jadi Jangan Pak lupa Sofian. tugas Pak Sarman, sudah dikerjakan Poli. Iya. Terlalu banyak tugas di ini di CP. Belum tahu dia. Tidak Sofian petugas itu kalau magister punya. Pak Sofian sudah mengirim tugas di classroom kemarin. Jadi besok akan dibahas untuk IHT hari kelima. Jangan lupa tugasnya. Oke, tugasnya kalau ditunda makin menumpuk. Akhirnya di akhir nanti kita mana yang mau kerja. Ibu Ati, saran saja Ibu Ati.
Ya, bisa ndak ditunjuk saja besok kelompok berapa yang akan menghandle kegiatan. Jadi misalnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 nanti yang akan atau ketua kelas yang tunjuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 saya